Oke, udah terlihat ya itu share screen-ku. Langsung aja aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pengajuan surat BEM Fakultas. Nah, langsung aja anggota kelompok kami. Di sini perkenalkan saya Nova Faisa Putri, NPM 002. Berikutnya ada Dimas Wati Fariza dengan NPM 0015. Ada Nike Devita Trijayanti dengan NPM 0024. Ada Neisha Putri Amelia, NPM 039. Ada Farhan Hidayat dengan NPM 0187. Nah, latar belakang dari studi kasus kami sendiri yaitu pengembangan sistem pengajuan surat ini berbasis web untuk Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sistem ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala administrasi manual yang sering menyebabkan keterlambatan persuratan dan miskomunikasi. Jadi melalui fitur integritas seperti pengajuan surat daring dan pelacakan status secara real-time, sistem ini dirancang untuk menggantikan proses birokrasi konvensional antara BEM dan pihak tata usaha TU agar lebih transparan, aman, dan efisien. Nah, berikutnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibuatnya sistem ini. Yang pertama ada mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi antara BEM dan juga tata usaha. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan komunikasi atau miskom melalui penyediaan media komunikasi formal yang terintegritas dan terdokumentasi. Lalu yang ketiga ada mempermudah proses persuratan dan monitoring alur administrasi dengan fitur pengajuan surat online serta pelacakan status secara real time. Lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga keamanan sistem melalui pengaturan hak akses, manajemen akun serta pencatatan aktivitas long audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram. Oke, di use case diagram tersebut menggambarkan sistem pengajuan surat BEM yang melibatkan beberapa aktor utama, yaitu staf BEM, BPH, tata usaha, kepala bidang, kepala departemen, dan admin. Secara umum, seluruh pengguna harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses fitur yang tersedia di dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing. Yang pertama ada staf BEM yang berperan dalam proses pengajuan surat seperti membuat surat, mengunggah dokumen pendukung, serta melihat status surat yang telah diajukan. Setelah surat uh, Setelah surat dan dokumen diunggah, sistem akan melanjutkan proses ke tahap pemrosesan surat agar dapat diperiksa lebih lanjut oleh pihak terkait. Selanjutnya ada BPH yang memiliki tugas untuk melakukan validasi surat sebelum surat diteruskan ke tahap berikutnya. Dalam pemrosesan validasi ini, BPH memastikan isi surat telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan organisasi sehingga surat layak untuk diproses dengan baik sehingga prosedur administrasi yang berlaku. Lalu ada kepala bidang yang memiliki tugas untuk mengecek surat yang telah diajukan dan diproses di dalam sistem. Proses pengecekan ini dilakukan untuk memastikan surat sesuai dengan kebutuhan divisi atau departemen terkait sebelum digunakan atau diterbitkan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada tata usaha di mana tata usaha ini berperan dalam proses administrasi utama yaitu memvalidasi surat yang telah diperiksa sebelumnya. Selain itu, tata usaha juga berhubungan langsung dengan proses login dan pengelolaan alur surat agar surat dapat diproses dengan baik sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Sementara itu, untuk admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara keseluruhan seperti mengelola akun pengguna, melakukan monitoring sistem setelah mengatur akses dokumen agar keamanan dan keteraturan data tetap terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Untuk login apa namanya activity diagram terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu dari staff sendiri itu bisa login, dan itu semuanya sebenarnya berlaku untuk semua ya, semua user ya, semua RGSI-nya. Setelah login kita bisa membuat surat, dan dari surat itu kita sudah mempersiapkan sebuah template ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengupload dokumen. Setelah mengupload dokumen, kita langsung bisa mengirim surat atau mengajukan surat tersebut ke kepala bidang dulu atau kepala departemen. Setelah dicek surat tersebut itu semisal memang revisi, dia akan kembali ke template surat dan kita harus menguploadnya kembali. Jika diterima, dia akan langsung lanjut ke tahap berikutnya. Bisa di next. Oke, nah jika di ACC oleh kepala bidang atau kepala departemen, nantinya dia akan langsung diproses ke BPH. Nah, ketika sudah divalidasi juga oleh BPH, dia akan langsung ke tata usaha. Nah, di tata usaha ini juga akan memvalidasi ulang lagi, semisalnya memang di ACC dan memang surat tersebut sudah sesuai semuanya, sudah benar, maka dia akan diterima, langsung di approve dan langsung masuk ke dalam database-nya. Nah, jika ditolak, dia akan kembali lagi ke tahap awal, yaitu akan dikirim ke staff lagi dan akan direvisi ulang lagi, dan dia akan melakukan tahap-tahap setelah itu. Hanya tahap-tahap repetitif aja sih. Gitu. Bisa di next. Oke, untuk kelas diagram bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk kelas diagram sendiri, ini kelas diagram sistem pengajuan surat BEM yang berfungsi untuk mengilustrasikan tata letak sistem surat digital yang terdiri dari kelas utama, pengguna, role, dokumen, surat, persetujuan, dan surat revisi, template surat, departemen, dan bidang. Diagram ini menggunakan koneksi antar kelas atribut, metode, serta prosedur alur persetujuan surat di dalam organisasi BEM. Kelas pengguna dirancang untuk menyimpan informasi dengan semua pengguna sistem seperti staf, pemimpin bidang atau kepala bidang, kepala departemen, BPH, layanan administrasi, dan admin. Pengaturan hak akses bagi pengguna diatur oleh kelas peran, yaitu kelas departemen dan bidang, berfungsi untuk memetakan struktur organisasi BEM agar proses persetujuan surat dapat berjalan sesuai dengan urutan hierarki organisasi. Bisa di next. Untuk kelas surat ini adalah komponen utama dalam sistem yang dipakai untuk menyimpan informasi sebuah kayak judul, konten surat, status, dan berkas yang terkait dalam surat. Yang dibuat bisa memanfaatkan dari data, yaitu dari data template surat, agar formatnya lebih teratur. Tahapan persetujuannya dilakukan melalui kelas persetujuan yang meliputi proses persetujuan di bidang departemen, BPH, sampai menuju administrasi. Apabila surat memiliki revisi, maka data perubahan akan disimpan di kelas surat revisi. Selain itu, dokumen pendukung seperti proposal, lampiran, atau selainnya bisa disimpan di kelas surat dokumen. Secara keseluruhan, diagram kelas ini menggambarkan penerapan berorientasi objek dalam pengembangan sistem informasi. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan tersebut, dari perancangan sistem informasi pengajuan ini, dapat dikatakan bahwa sistem ini berpotensi untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam administrasi. Sebelumnya dilakukan secara manual. Kehadiran dengan fitur ini, pemantauan secara langsung, dan serta pengolahan untuk dokumen yang terintegrasi, membuat proses administrasi menjadi lebih terorganisir, efisien, efektif. Di samping itu, sistem ini lebih efektif dan mengurangi
miskomunikasi antara BEM dan tata usaha, meningkatkan transparansi dalam administrasi, serta menjaga kerahasiaan dan kerapihan. Dengan penerapan sistem berbasis web ini, diharapkan seluruh prosedur persuratan di dalam BEM Fakultas Ilmu Komputer berjalan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih profesional dengan sesuai tuntunan organisasi komputer. Bisa di next. Mungkin segitu aja dari presentasi kami. Kalau mau nanya bisa raise hand dulu. Ya, silakan. Tes, apakah suara saya masuk? Iya. Masuk. Masuk. Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natania Feni Maheswari dengan 3 digit NPM terakhir 096. Oke, jadi pertanyaanku di sini tuh gimana sih implementasi sistem informasi pengajuan surat berbasis web ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses administrasi organisasi BEM Fasilkom ini. Terima kasih, mohon dijawab. Oke, mungkin kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Mungkin anggota lain boleh bertanya. Saya mau nanya. Silakan. Untuk yang ini ya, pertanyaan kedua. Jadi misalkan ada yang tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem informasi di pengajuan surat yang ada di lingkungan organisasi mahasiswa. Nah, itu dari tantangan itu apa solusinya dan bagaimana solusinya? Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Raise hand ya teman-teman. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Alfa Burhani, dan NPM terakhir 155. Di sini saya mau tanya, kenapa fitur validasi surat menjadi komponen penting dalam sistem ini? Apa pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan surat? Oke, terima kasih. Jika masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya teman-teman. Silakan. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf karena tiba-tiba kameranya error. Perkenalkan nama saya Ivila Bigen Sipahotar dengan NPM terakhir 216. Aku mau nanya nih, gimana sih pengembangan sistem informasi pengajuan surat ini bisa mendukung organisasi mahasiswa di era digital dan modern sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab yang bagian dari Mbak Nathan tadi. Yang pertama, jadi sistem kita itu pasti memungkinkan setiap proses pengajuan surat itu dapat tercatat secara real time. Jadi hal tersebut itu bisa membuat atau meningkatkan transparansi dari sistem kita.
Jadi semua itu status suratnya itu terlihat dengan jelas serta akuntabilitas itu eh, tersimpan dalam sistem seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Fakih Iwanul. Dengan pertanyaan, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem informasi pengajuan surat di lingkungan organisasi mahasiswa dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan? Nah, tantangan yang mungkin muncul meliputi kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, kesalahan penggunaan fitur, serta keterbatasan adaptasi teknologi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan pelatihan kepada pengguna, membuat panduan penggunaan sistem, dan melakukan evaluasi serta pengembangan sistem secara berkala. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akil Alfa. Untuk fitur validasi ini memastikan bahwa surat yang diajukan telah sesuai dengan format, isi, dan prosedur organisasi sebelum disetujui. Jadi dengan adanya validasi, risiko kesalahan administrasi dapat dikurangi sehingga kualitas pengolahan surat menjadi lebih baik dan terstandarisasi dan lebih profesional. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Iviola ya. Tadi pertanyaannya bagaimana pengembangan sistem informasi pengajuan surat dapat mendukung transformasi digital pada organisasi mahasiswa di era modern. Nah, pengembangan sistem informasi itu mendukung transformasi digital dengan mengubah proses administrasi yang awalnya manual menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi. Hal ini juga membantu organisasi bekerja lebih efisien ya, mempercepat alur komunikasi, meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, serta menciptakan budaya kerja yang lebih modern dan berbasis teknologi. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Apakah menjawab? Iya, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Ya, oke, dikarenakan sudah menjawab semua ya pertanyaannya ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gantian.